Hidup seperti lembaran kertas. Dan kertas itu putih, tak bertulisan. Hidup ini ibarat kita sedang menulis sejarah. Sejarah kekalahan ataukah sejarah kemenangan. Assalamualaikum saudaraku, salam bahagia. Saudara-saudara yang saya muliakan, kita hidup selalu berhadapan dengan kenyataan-kenyataan. Dan kenyataan hidup kita tak selamanya indah, tak selamanya mudah, tak selamanya nikmat. Kadang hidup dihadapkan dengan banyaknya masalah, banyaknya kerumitan, banyaknya tekanan, banyaknya himpitan, banyaknya beban. Hidup kadang dihadapkan satu kenyataan yang gelap. Saat itulah kita harus berhati-hati. Berhati-hati dengan apa? Berhati-hatilah dengan diri kita sendiri. Karena diri kita saat berhadapan dengan situasi dan kondisi itu tadi, diri kita akan berkeputusan. Setelah berkeputusan, akan diikuti dengan tindakan-tindakan. Ada kalanya secara tidak sadar, kita berkeputusan untuk mengeluh, meratap, galau, resah, dan gelisah. Dan akhirnya diikuti oleh perbuatan-perbuatan yang menggambarkan kehampaan jiwa yang tiada batas. Sang jiwa mati daya, sang jiwa terjebak kegelapan. Namun ada manusia berhadapan dengan situasi dan kondisi tersebut, berkeputusan untuk belajar dan mengambil hikmah dari situasi dan kondisi tersebut. Maka secara alami, tindakannya adalah belajar dan belajar. Selalu mencermati keadaan, menghadapi situasi dan kondisi dengan tenang. Dan akhirnya, dengan satu keputusan bahwa itu adalah didikan alam, didikan Allah yang menguasai alam semesta ini, akhirnya dia menggunakan semuanya itu untuk mengasah jiwa. Dan akhirnya muncullah yang namanya tumbuh dan berkembang. Apa yang tumbuh dan berkembang? Yang tumbuh dan berkembang adalah kematangan jiwa, kedewasaan jiwa. Sebagian orang melihat situasi dan kondisi yang tidak sesuai dengan keinginannya sebagai satu bencana, sebagai satu malapetaka. Ada juga yang memandang semuanya itu adalah sesuatu hal yang sementara. Dan hal yang sementara itu mereka mempunyai satu keyakinan pada suatu saat nanti kegelapan akan menjadi terang. Masalah-masalah akan menjadi satu hal yang bisa diurai dan bisa terselesaikan seiring berjalannya waktu. Karena dia punya kekuatan dalam dirinya yang diberikan oleh Allah untuk mengurai masalah tersebut. Dan sambil menunggu keadaan membaik, mereka belajar dan belajar.
di kedalaman hatinya, kedalaman jiwanya. Sementara dia belajar dan mengasah jiwa, dia tetap menjaga kedekatan dirinya kepada Allah, agar dia bisa menguji tauhidnya, bisa menguji imannya, dan suatu saat dia bisa mengatakan dan bisa menilai bagaimana iman dan keyakinannya diuji oleh kenyataan-kenyataan hidup yang berat, menghimpit, membebani, sulit, dan lain sebagainya. Saudara-saudara yang saya muliakan, bagaimana panjenengan berkeputusan dengan situasi panjenengan? Dan saya pun akan bertanya pada diri saya, bagaimana saya berkeputusan dalam menghadapi situasi dan kondisi saya. Orang yang tidak pernah belajar dengan hidupnya akan mengatakan, hidup adalah penderitaan, hidup adalah beban, hidup adalah satu malapetaka. Hidup adalah ujian-ujian yang tiada akhir. Orang yang berkeputusan bahwa hidup itu adalah satu pembelajaran yang luar biasa dari alam semesta ini dan dari Allah yang menguasai alam semesta. Dia akan mengatakan, hidup adalah seni. Dia menemukan seninya hidup. Adanya mujur dan malang, adanya bahagia dan menderita, adanya kenikmatan dan kepahitan adalah satu materi yang bisa dia anyam menjadi seni hidup dan berkehidupan. Dan semuanya itu dia rakit untuk menjadi satu bangunan iman, satu bangunan keyakinan. Karena dia selalu berharap atas ridho Allah dalam hidupnya. Semuanya itu adalah bangunan-bangunan yang memperkokoh iman dan keyakinan dia kepada Allah. Saudara-saudara yang saya muliakan, bukankah cukup kita melihat hidup adalah sebagai sebuah seni, seni hidup dan seni berkehidupan? Jangan sampai kita itu hidup jatuh terperosok dalam keputusasaan. Kemudian keputusasaan itu akan berkembang dan berkembang menjadi satu daya kebencian, daya ketidakterimaan, daya kedengkian, daya kekotoran dalam jiwa-jiwa kita yang melewati pintu cipta rasa dan karsa kita. Orang yang menganggap bahwa hidup ini adalah seni hidup dan kehidupan, sesungguhnya dia sedang menabur benih kemenangan. Kita ini adalah musyafir. Hidup ini adalah tangga-tangga perjalanan untuk kita menuju kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hidup ini ada batasnya. Batas akhir hidup ini adalah perjumpaan kita kepada Allah. Pertemuan kita kepada Sang Pencipta diri dan pribadi kita. Seorang yang bisa mengasah jiwanya. Seseorang yang bisa mendidik cipta rasa dan karsanya. Dia akan bertemu Allah dengan satu persaksian. Allah akan menilai diri kita. Engkaulah orang yang sudah lulus uji. Engkaulah orang-orang yang bertakwa. Engkaulah orang-orang yang yakin kepadaku. Engkaulah orang-orang yang iman.
Hidup seperti lembaran kertas. Dan kertas itu putih, tak bertulisan. Hidup ini ibarat kita sedang menulis sejarah. Sejarah kekalahan ataukah sejarah kemenangan. Kita adalah musyafir dan kita punya anak buah, unsur-unsur diri kita. Raga, nafsu, akal, roh, rasa, nur, dan dat kita. Setiap kita memimpin 7 anasir diri kita. Dan suatu saat nanti kita akan bertemu Allah, dipertanyakan bagaimana kita memimpin unsur-unsur diri kita. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap engkau adalah pemimpin. Dan engkau akan dipertanyakan kepemimpinan. Maka sebagai seorang pemimpin dalam menjalani hidup dan kehidupan ini, akan mendidik anasir-anasir dirinya, unsur-unsur dirinya, untuk matang, untuk dewasa. Mereka mengajak anak buahnya itu untuk tetap iman dan takwa kepada Allah. Orang-orang yang kalah akan mengajak 7 anasirnya, 7 lapisannya, 7 unsurnya untuk mendidik kepada satu titik yang namanya kekalahan. Saudara-saudara yang saya muliakan, maka muhasabah perlu kita lakukan setiap hari. Dengan muhasabah kita akan tahu sesungguhnya kita ini calon orang yang menang ataukah calon orang yang kalah. Calon orang yang lulus ataukah calon orang-orang yang tidak lulus. Calon orang-orang yang bahagia bertemu Allah ataukah orang-orang yang selalu meratap galau, orang-orang yang selalu mengeluh. Itulah yang disebut benih-benih neraka, benih-benih penderitaan. Saudara-saudara yang saya muliakan, kita perlu hati-hati dengan diri kita sendiri. Muhasabah itulah pintunya. Matur nuwun saudaraku, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.